Inilah kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai target kinerja yang dirangkum dalam video capaian kinerja semester 2 tahun 2020. Capaian Kepala Kantor Wilayah sebesar 100%, di antaranya: pertama, telah dilakukan internalisasi dan pembinaan secara terus-menerus kepada unit pelaksana teknis dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Kedua, Kepala Kantor Wilayah juga terus meningkatkan tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP dengan skor 3.28, yakni terdefinisi, serta telah dilakukan pendampingan manajemen resiko di Kantor Wilayah dan UPT yang berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga, Kantor Wilayah juga terus melakukan percepatan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal dan BPK. Yang keempat, tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan ASN telah berada di angka 100%. Dalam capaian target kinerja divisi administrasi tercapai dengan angka 100%. Di antaranya: pertama, secara terus-menerus telah melakukan upaya dalam peningkatan citra positif melalui penyebaran narasi tunggal. Kedua, telah meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti apel pagi karena diberlakukan reward and punishment. Ketiga, telah dilaksanakan rekonsiliasi keuangan semester 2 di tingkat wilayah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. Keempat, telah teroptimalisasinya penggunaan aplikasi Simpastiku dalam pengadaan barang dan jasa. Kelima, telah terwujudnya pelayanan berbasis teknologi informasi dengan melakukan inovasi pelayanan secara digital. Keenam, untuk mewujudkan corporate university melalui diklat e-learning maupun coaching and mentoring. Ketujuh, seluruh proyek perubahan PIM 3 dan PIM 4 telah diinventarisir, monitoring dan evaluasi atas implementasinya. Capaian kinerja divisi pemasyarakatan juga berada di angka 100%. Di antaranya: pertama, telah dilakukannya kerjasama yang baik kepada stakeholder Dirkumjakpol dengan seluruh Apgaku yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Daerah untuk menurunnya jumlah narapidana yang overstaying, dan juga telah terlaksananya pemberian remisi PB, CB, dan CMB secara online melalui self-service untuk menurunnya overkapasitas, serta terus dilakukannya kerjasama dengan stakeholder dalam pembinaan keterampilan WBP. Kedua, telah melakukan sidak tes urin bagi petugas dan narapidana dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di dalam lapas atau rutan. Melakukan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan keterlibatan yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Divisi Keimigrasian juga berada di angka 100%. Di antaranya: pertama, dilaksanakannya pelayanan paspor simpatik dilakukan di luar hari kerja dan di tempat yang ramai pengunjung. Kedua, telah dilaksanakannya penegakan hukum atau Gakum Keimigrasian dengan membuat laporan harian intelijen secara tepat waktu. Dilaksanakannya juga operasi pemantauan dan pendataan orang asing di kapal isap produksi milik mitra PT Timah, serta melakukan rapat tim pengawasan orang asing dan juga mensosialisasikan Gakum Keimigrasian. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mendapat nilai 99.72%. Di antaranya: meningkatkan keterlibatan JFT perancang dalam melakukan harmonisasi produk hukum daerah, diseminasi kebijakan pemilik manfaat atau beneficial ownership kepada masyarakat guna meningkatkan iklim ramah investasi. Dilakukannya juga FGD tentang badan usaha berbadan hukum melalui radio RRI guna meningkatkan jumlah pendaftar badan usaha berbadan hukum. Terlaksananya rapat koordinasi dengan MPW dan MPD terkait penerapan PMPJ oleh notaris di wilayah. Terlaksananya juga sosialisasi dan diseminasi kekayaan intelektual, serta dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual di wilayah. Dalam meminimalisir pelanggaran KI dan indikasi geografis, dilakukan pula koordinasi dengan aparat penegak hukum kepolisian. Kantor Wilayah juga terus mendorong setiap kabupaten kota demi terwujudnya kabupaten kota peduli HAM dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berperspektif HAM. Terbentuknya juga Posyan Komas di setiap UPT sebagai pos pengaduan permasalahan HAM. Kantor Wilayah juga telah melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota JDIH tingkat daerah agar terintegrasinya dokumen hukum daerah, serta menyediakan perpustakaan hukum online melalui aplikasi Ilgis yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke kantor wilayah. Kantor Wilayah juga berperan dalam melakukan analisa dan evaluasi produk hukum daerah. Bantuan hukum juga sudah terlaksana dengan baik oleh OBH dan terus dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh panitia pengawasan daerah. Terlaksananya juga kajian hukum dan HAM terkait corporate university dan pelayanan publik berbasis indeks persepsi korupsi, dan juga teroptimalisasinya layanan Sipkumham, sistem informasi penelitian hukum dan HAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah. Capaian reformasi birokrasi di kantor wilayah saat ini adalah sedang dalam proses penilaian menuju WBK. Kami akan terus meningkatkan integritas serta memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan merevitalisasi
Law and Human Rights Center yang bertujuan sebagai pusat layanan hukum dan HAM di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga telah tercapai 2 UPT keimigrasian dengan predikat WBK dan saat ini sedang dalam proses menuju WBBM, serta UPT pemasyarakatan sedang dalam proses menuju wilayah bebas dari korupsi. Hal tersebut akan terus ditingkatkan demi reformasi birokrasi di seluruh jajaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, kami terus menerapkan protokol kesehatan di area kantor wilayah. Telah dilakukan rapid test secara berkala dan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan guna pencegahan dini penyebaran COVID-19. Demikianlah video capaian kinerja semester 2 tahun 2020.